Baiklah, kita akan melanjutkan pengujian yang akan kita laksanakan dalam praktikum mekanika tanah kita kali ini. Seperti sebelumnya yang telah disampaikan oleh Bapak sebelumnya yang telah menyajikan untuk adik-adik bahwa analisa hidrometer adalah sama seperti prinsipnya sama seperti analisa saringan, yaitu untuk memisahkan butiran-butiran tanah yang ada di dalam sampel tanah yang akan kita uji. Kalau untuk saringan yang digunakan adalah saringan yang tertahan nomor 200 sampai dengan 200 tertahan di saringan, ya, kan seperti ini. Nanti setelah disaring ada sisa tanah di 200, kemudian yang lolos saringan 200 akan ada tertampung di pan ini, akan digunakan nantinya untuk melanjutkan penelitian gradasi butiran tanah kita ini. Jadi yang digunakan nanti bahannya adalah tanah yang lolos saringan 200 sebanyak 50 gram, ya. Jadi tanah 50 gram kita masukkan di dalam gelas ukur seperti ini. Kemudian kita tambahkan air, kita diamkan sampai tanahnya dalam keadaan jenuh, mungkin sekitar 24 jam. Kemudian setelah itu kita aduk dengan mixer, kemudian kita masukkan di dalam gelas ukur seperti ini. Gelas ukur dengan kapasitas 1000 ml. Di sini ada 2 buah gelas ukur. Satu adalah gelas ukur yang digunakan sebagai koreksi alat. Untuk membaca koreksi alat kita yang kita gunakan adalah seperti ini. Ini namanya hidrometer. Hidrometer ini idealnya kalau dibaca bernilai untuk air suling murni seperti ini bernilai 0. Kalau alatnya dalam keadaan baru mungkin dan airnya benar-benar air suling. Tapi karena penyusutan usia alat, jadi kita harus koreksi dulu alatnya. Alatnya dikoreksi dengan air yang ada di dalam gelas ukur 1000 ml ini. Sebelum kita baca, kita harus baca dulu berapa faktor koreksi alat. Jadi kita masukkan di dalam gelas ukur koreksi alat, kita baca sampai dia dalam keadaan sampai dia tidak bergerak lagi, ya. Jadi akan terbaca di situ koreksi 0 hidrometer, ya. Koreksi 0 hidrometer itu tepat berada di atas permukaan air terhadap alat ini. Biasanya bacaannya kalau dihitung, kalau dia berada di atas 0, maka nilainya akan dibaca negatif. Sedangkan kalau bacaan di bawah 0, nilainya dibaca positif, seperti itu. Nah, kembali ke sampel yang sebenarnya akan kita uji, yaitu ini. Kita masukkan kita masukkan benda uji coba ini, kita masukkan ke dalam, harus tepat 1000 ml. Kemudian kita aduk dengan tangan seperti ini. Kita aduk agar larutannya menjadi homogen, tanah tidak mengendap di dasar gelas ukur, ya. Jadi seperti ini. Kemudian alat yang tadi berasal dari dalam gelas untuk faktor koreksi alat itu kita masukkan di sini. Jadi akan terbaca nanti, yang dibaca adalah garis yang berada tepat di permukaan air terhadap alat hidrometer ini, ya. Di sini pembacaannya adalah sekitar 14, ya. Seperti itu. Setiap kali kita melakukan pengujian,
setiap kali kita melakukan pembacaan harus kita ukur dulu suhu air ya. Ini nanti akan masuk ke dalam pembacaan temperatur, kemudian pembacaan hidrometer ini, kemudian untuk koreksi 0 hidrometer adalah nilai tadi alat yang ada di dalam air murni seperti ini ya. Kemudian pembacaan akan dilanjutkan dari 0 sampai dengan 1440 menit atau dalam 24 jam. Sementara itu setiap kali pengujian akan diukur berapa suhu air yang ada di dalam gelas ukur. Untuk pembacaan sama seperti sebelumnya, pembacaan akan dilihat berdasarkan tinggi muka air, permukaan air tepat di garis yang ditunjukkan di hidrometer ya, seperti itu. Kemudian untuk kolom yang keempat, kalian bisa lihat di halaman 5 pada form yang telah disediakan. Kolom 4 ada persentase lolos. Untuk persentase lolos bisa kalian isi juga, sama ada bisa kalian buka di halaman 22. Di situ ada ditulis rumus untuk persentase lolos. Kemudian untuk kolom yang kelima, terkoreksi meniskus adalah nilai koreksi 0 hidrometer ini ditambahkan dengan bacaan hidrometer seperti itu ya. Semua ada untuk rumus yang ada di sini ada termuat di dalam buku panduannya, bisa kalian lihat pada part yang ke-5 ya. Kemudian untuk effective depth bisa dilihat di situ nilai L ya. Nilai L bisa didapat dari halaman 24, tabel yang keempat. Kalian bisa lihat di sini nilai tersebut didapat berdasarkan nilai R sebelumnya ya. Ada di formnya nilai R di kolom yang ke-6 halaman 5 untuk formnya. Di situ bisa kalian lihat nilai R-nya berapa, kemudian didapat nilai L masing-masing. Jadi itu semua berdasarkan tabel yang ada di halaman 24. Kemudian untuk kolom selanjutnya, pengisian form hidrometer, analisis hidrometer adalah cara mencari nilai V. V atau kecepatan itu bisa dilihat dengan rumus yang sudah tertera di situ, yaitu L dibagi T. Selanjutnya untuk nilai K juga bisa kalian lihat dari tabel yang ada di halaman 24 seperti itu. Kemudian pada tabel yang terakhir pada form ya, form yang terakhir yaitu diameter butiran bisa didapat di sini nilainya dari rumus akar V dikali dengan nilai K ya, atau ada di buku panduan, kalian bisa lihat semua di halaman dari halaman 22 sampai 24. Kalian bisa lihat di situ ada semua rumusnya, jadi bisa kalian isi sendiri ya. Kemudian setelah didapat ini semua, kalian akan diminta untuk memasukkan ke dalam grafik ya. Grafik analisa hidrometer. Nah, grafik ini sendiri bukan cuma milik hidrometer, tapi juga digabungkan nanti dengan grafik dari analisa saringan ya. Nah, cara untuk mengisi grafik ini adalah kita perhatikan di sini untuk aksis yang Y ke atas vertikal ya, di sini adalah persen final atau persentase lolos saringan. Sedangkan aksis yang X atau yang horizontal menunjukkan diameter partikel yang kita telah uji coba. Jadi dimasukkan yang pertama-tama terlebih dahulu dari analisa saringan misalkan pada halaman
yang ke-18 buku panduan ya. Dari formnya kita dapat nilai lolos saringan diameter 2,38, nomor 2,38 dengan diameter sekian, kita dapat 25 gram. Kemudian persentase lolosnya adalah 97,50. Itu dimasukkan di dalam grafik ini ya, sampai selesai. Dari ukuran yang kita dapat semua dimasukkan di dalam grafik. Kemudian dilanjutkan yang hasil perhitungan hidrometer. Jadi saringan dan hidrometer disatukan ya grafiknya. Nah, ingat, untuk hidrometer sendiri, untuk persentase lolosnya itu adalah persentase lolos yang kita dapat dari hitungan ini dikalikan dengan persentase lolos saringan nomor 200 dari analisa saringan ya. Jadi ingat, persentase yang ini akan dikalikan, masing-masing ini nanti akan dikalikan dengan lolos saringan nomor 200 yang kita dapat tadi di analisa saringan. Itu akan masuk dalam persentase endapan dan akan diplotkan di dalam grafik ini, grafik nanti ya. Kemudian diameternya juga dimasukkan, diameternya berapa, persentase lolosnya berapa, hasil kali persentase lolos ini, dan dikalikan dengan persentase lolos 200 dari saringan, seperti itu. Setelah didapat, nanti kita akan menghitung berapa nilai sisi dan CU. Sisi adalah koefisien gradasi, sedangkan CU adalah koefisien uniform atau koefisien keseragaman butiran tanah dan koefisien perbedaan atau gradasi tanah. Jadi ada spek yang harus kita penuhi, yaitu untuk CC 1/3, kemudian CU lebih besar dari 4, seperti itu nilainya. Jadi untuk menghitungnya sendiri, kita tarik garis, misalkan untuk D30, maka kita akan cari dari grafik itu tadi titik-titik ditemukan, maka akan disambung, dibuat garis atau kurva, bentuknya nanti seperti S. Jadi dikatakan sebagai kurva S ya. Untuk mencari nilai sisi, rumusnya adalah D30 kuadrat dibagi dengan D60 dikali D10. D30 kita dapat dari nilai persentase di sini, 30 ditarik garis sampai ke kurva, kemudian tarik garis ke bawah ke diameter, berapa nilainya, kemudian dimasukkan di dalam nilai yang kita tentukan. Kemudian untuk D60 juga sama seperti itu ya, kita tarik dari aksis Y di 60%, kita tarik menuju ke kurva S, kemudian kita tarik lagi ke bawah menuju diameter, maka akan didapat nilai untuk D60 dan selanjutnya begitu juga untuk D10. Setelah itu kita bisa hitung ya. Sampai di situ kita akan temukan nilai CC dan CU. Demikian untuk penjelasan hidrometer. Kita akan melanjutkan, selanjutnya adalah percobaan batas-batas Atterbeck. Ya, batas-batas Atterbeck sendiri terdiri atas 3 buah percobaan. Yang pertama adalah batas cair, yang kedua batas plastis, yang ketiga batas susut. Ya. Batas cair atau liquid limit untuk alatnya sendiri adalah Casagrande tool, seperti ini alatnya. Ini alatnya seperti ini.
Casagrande Tools, dan ini grouping toolsnya. Kemudian mangkok mortar seperti ini ya, dan pengaduk atau spatula, gelas ukur yang kita perlukan ya. Sedangkan untuk bahan atau benda uji yang kita gunakan adalah tanah yang lolos saringan nomor 40. Yang lolos saringan 40 ya. Jadi disiapkan tanah kira-kira 100 gram sebanyak 3 sampel. Kemudian kita aduk tanah tersebut dengan air. Air seperti ini ya, kita tambahkan air, kemudian diaduk sampai rata, kemudian dimasukkan ke dalam alatnya seperti ini ya. Alatnya yang kita gunakan ini, jadi seperti ini ya. Caranya kita masukkan di dalam alat namanya Casagrande Tools. Ini untuk batas cair. Jadi tanah akan tepat berada di dalam mangkok alat ya, dan segaris lurus dengan bibir mangkok seperti itu. Kemudian kita tarik atau belah tanah tersebut tepat berada di tengah secara horizontal, ditarik ke atas seperti ini. Seperti itu. Kemudian alat diputar, tujuannya untuk memukul mangkok ke bawah ya, memukul mangkok ke alas alat, sehingga nanti akan terjadi pukulan. Lalu kita hitung berapa pukulan sehingga tanah akan kembali menyatu sekitar 1,3 cm. Kita hitung ya. Ini sekitar seperti ini ya. Jadi ini terlalu cair, artinya berarti kita harus kurangi airnya. Jadi kalau terlalu cair harus dikurangi airnya. Jadi tanah yang tadi seperti ini terlalu banyak airnya ya, seperti itu. Kemudian kita coba dengan sampel yang lain dengan jumlah air yang berbeda ya, dikurangi dari jumlah sebelumnya. Nah, kemudian kalau sudah kita aduk, lalu kita lakukan lagi percobaan seperti tadi. Aduk, kita lakukan lagi percobaan seperti itu. Kemudian kalau sudah kita dapatkan ya, yang kita inginkan adalah nanti ada beberapa buah ring pukulan sehingga dan didapat tanah akan kembali menyatu sekitar 1,3 cm, yaitu antara 10 sampai 20, kemudian 20 sampai 30, dan 31 sampai 40. Jadi di antara ini tanah akan kembali menyatu sekitar 1,3 cm. Misalkan kita dapat 11 pukulan, kemudian 22 dan 35 pukulan. Setiap kali kita mendapatkan nilai pukulan yang kita inginkan, kita harus menguji kadar air dari tanah tersebut ya. Jadi ada di situ ada di dalam form yang terdapat pada halaman 7 ya, kalian bisa lihat form halaman 7. Di situ ada berat cawan. Berat cawan adalah berat cawan kosong ya. Seperti ini ada 2 berat cawan. Kemudian kita masukkan sampel tanahnya, itu adalah berat cawan plus tanah basah. Tanah yang tadi kita dapatkan berapa pukulan tadi kita masukkan di dalam sini ya. Kemudian ini akan di oven.
di oven kira-kira sekitar 105 sampai 115 selama 24 jam sehingga didapat kadar air nanti. Di sini akan kalian dapatkan berat cawan plus tanah basah, kemudian berat cawan plus tanah kering, lalu berat air dan seterusnya kalian akan isi nanti. Ya. Untuk selanjutnya percobaan batas-batas Atterbeck ini adalah percobaan plastis limit. Percobaan plastis limit ya, atau batas plastis. Alat-alat yang digunakan adalah plat kaca, kemudian plat kaca, kemudian mangkuk mortar seperti ini untuk tempat mengaduk. Plat kacanya seperti ini ya. Tanah, mungkin tanah sisa yang kita gunakan tadi kita campurkan, kita buat sedemikian rupa sampai bisa dikulung ya. Dikulung itu dibulatkan kira-kira sekitar 8 gram sebesar kelereng seperti ini ya. Jadi tanahnya akan kita siapkan sebesar kelereng seperti ini, beberapa buah, mungkin 2 atau 3, 4 atau 5 sampai 10 buah ya, seperti itu. Lalu kita geleng-gelengkan seperti ini. Nah, kondisi batas plastis sendiri ditunjukkan dengan tanah diameter kurang lebih diameternya 3 mili ya, 3 mili. Dia dalam keadaan retak 3 mili. Jadi kalau dia kalau dia belum 3 mili retak seperti ini berarti kekurangan air ya. Sedangkan kalau dia masih bisa memanjang lebih dari 3 mili, masih bisa mulus, berarti kebanyakan air. Jadi akan didapat nanti yang kita cari adalah bentuknya seperti ini kurang lebih. Seperti ini ya. Jadi kalau sudah dapat seperti ini, kita akan masukkan sampelnya ke dalam cawan seperti ini. Ya, cawannya ditimbang terlebih dahulu. Ingat, cawannya selalu ditimbang terlebih dahulu, kemudian diisi dengan tanah yang kita dapat tadi, ya, yang kita dapat dari percobaan batas plastis, yaitu panjang tanah yang berdiameter 3 mili tapi tidak putus atau tidak mulus kondisinya, dia retak-retak seperti itu. Nanti akan didapat untuk pengisian form yang ada di halaman 7, yaitu form data percobaan plastik limit. Untuk yang pertama pengisiannya adalah berat cawan, yaitu cawan kosong tadi, kemudian berat cawan ditambah tanah basah, yaitu yang kita dapatkan dari percobaan plastik limit tadi. Kita masukkan. Ingat, selalu membuat 2 buah sampel untuk sekali percobaan ya, supaya ada nanti dilihat ada nilai rata-rata untuk setiap percobaan, minimal 2 ya. Kalau dalam form kita disediakan 3, tapi kita bisa gunakan paling tidak 2 sampel. Kemudian selanjutnya untuk berat cawan plus tanah kering, tanah ini akan kita oven seperti sebelumnya untuk mencari berapa kadar air dari pemeriksaan batas plastis kita ini. Kemudian percobaan yang ketiga dari batas-batas Atterbeck adalah percobaan shrinkage limit atau batas susut ya. Batas susut ini sendiri peralatannya adalah monel disk seperti ini. Monel disk atau cawan monel yang gunanya adalah untuk pemeriksaan batas susut ya. Ada 2 buah monel disk seperti ini. Kemudian benda uji yang kita gunakan adalah, mungkin kita bisa pergunakan sisa tanah kita yang sebelumnya kita gunakan untuk pengujian batas-batas Atterbeck yang pertama dan yang kedua tadi. Kondisi tanah yang kita cari sendiri adalah tanah tidak boleh
sekurang-kurangnya harus berada dalam di bawah batas cair ya. Jadi tanahnya harus dalam keadaan cair ya. Jadi nanti tanahnya akan berbentuk pasta seperti ini ya. Tanahnya akan berbentuk pasta seperti ini. Jadi kadar airnya lebih banyak dari yang kita dapatkan dari batas cair ya. Jadi kita bisa kira-kira aja seperti ini. Jangan lupa untuk menimbang monelbis yang akan kita gunakan. Ini akan kita masukkan di dalam form percobaan shrinkage limit ya. Jadi berat cetakan itu yang pertama. Kemudian cetakan sendiri harus dioles dengan oli, gunanya agar tanah jangan melekat di monelbis ini ya. Jadi tanah dimasukkan di dalam monelbis ya, kemudian dihentak-hentakan atau dipukul seperti ini. Gunanya adalah untuk memadatkan tanah ini, untuk memadatkan dan mengeluarkan gelembung udara. Jadi kalau masih ada gelembung udara masih harus dipadatkan ya. Ada 3 layer yang harus kita lakukan sehingga dia benar-benar rata di dalam, kepadatannya rata di dalam monelbis ya. Jadi untuk yang kedua, kemudian yang ketiga kita penuhkan ya. Penuhkan. Kalau ini sudah penuh, permukaannya kita ratakan ya, seperti ini. Kita ratakan. Jadi harus beres ya, beres monelbis seperti ini. Kemudian kita bersihkan dengan ekses tanahnya atau sisa-sisa tanah yang ada yang mengotori tempat ini, kita bersihkan. Lalu ini kita timbang. Timbangan monelbis dan tanah dalam keadaan basah seperti ini akan dimasukkan datanya dalam form itu yang pada baris yang kedua ya, berat cawan plus tanah basah. Kemudian tanah ini akan kita masukkan di dalam oven selama 24 jam. Kemudian untuk berat tanah basah kalian nanti bisa hitung ya dari data yang ada. Kemudian berat air bisa dihitung, berat tanah kering bisa dihitung, dan seterusnya ya sampai dengan kadar air. Kemudian kita juga akan mencari nanti untuk nilai V dan V0 ya. V adalah volume tanah di dalam monelbis. Caranya adalah untuk mengetahui volume tanah dalam bis ini, karena monelbis ini sendiri bentuknya tidak beraturan ya, jadi berbeda dengan ring seperti ini. Kalau ring seperti ini bisa diukur dengan menggunakan volumenya, bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong seperti ini. Kalau monelbis karena bentuknya mungkin ada cekungan seperti ini, jadi harus menggunakan air raksa untuk mencari berapa volumenya. Caranya adalah monelbis ini setelah nanti kita open tanahnya, kita keluarkan, kemudian monelbis diisi dengan air raksa sampai penuh, lalu ditekan dengan alat kaca seperti ini ya. Air raksanya ada di sini, kemudian ditekan. Itu adalah untuk V0. Ingat, air raksanya yang ditimbang adalah air raksa sendiri ya. Jadi air raksa nanti ditimbang, kemudian dibagikan dengan berat jenis air raksa yaitu 13,6. Sedangkan untuk nilai V0 kita cari dengan cara air raksa penuh yang ada di dalam monelbis ini tadi, kemudian dimasukkan tanah kering yang ada di monelbis ini, kemudian kita tekan. Air raksa yang keluar itu yang merupakan
nilai atau tolak ukur untuk menghitung volume tanah kering dibagikan dengan berat jenis air raksa. Jadi nanti setelah dapat kita akan lakukan seperti itu ya. Nah, untuk menghitungnya sendiri untuk shrinkage limit bisa dilihat pada form 8, itu sudah ada nilainya ya, nilai untuk cara menghitungnya. Kemudian untuk batas-batas outer deck kita lanjutkan dengan menghitung nilai PI ya. Nilai PI sendiri didapat dari rumus liquid limit dikurangi dengan plastic limit. Ada mungkin ada bisa kalian baca di buku panduan bagaimana cara menghitungnya. Jadi nilai yang akan kita cari dari batas-batas outer deck nanti akan kita dapatkan plastic index, kemudian liquid limit, plastic limit, dan shrinkage limit. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan kembali ke Pak Suraki untuk menyampaikan percobaan yang selanjutnya.